Tidak salah, tapi Anda yang Loh, salah kok tidak pemahamannya. salah? Saya tidak memahami, saya membacakan. Di mana sih Mas Darun ini? Saya membacakan apa yang diterjemahkan oleh Iya, LAI. Kok betul. Kalau memahami menurut gini Bang, gimana gini sih? Bang ya. Kalau menurut Abang salah, nggak apa-apa. Loh, menurut saya kok nyalain saya? menyalahkan, Saya kamu tidak harus menyalahkan, disclaimer. saya membacakan yang salah yang mana. Menurut kamu Yesus itu adalah laki-laki, Abang tetapi ngomong di Yohanes ginilah 1:14 teks originalnya adalah feminim, perempuan. Iya, Kak saya juga. Nah, jadi yang benar laki-laki atau perempuan? Anda Yang benar bilang laki-laki atau perempuan? nanti kalau seandainya pun kalau ada yang tahu bahasa Ibrani, Anda mengelak lagi. Begitu. Saya udah paham. Saya sudah sering nonton-nonton seperti Saya ini. bukan mengelak, membacakan kok mengelak. Iya. Anda kan tadi saya udah jawab. Bisa bahasa Betul Ibrani kan? loh. Gimana kamu? Gimana? Gimana? Kamu mau bahasa Ibrani lawan saya? Ayo. Saya Ayo. kan saya bilang makanya Bang, Ayo. kalaupun Bang, Ngari kan? Yang ngelak siapa Mardan? Kau yang ngelak. Ayo coba. Siapa mau Ayo. lawan saya? Ayo. Kau bisa bahasa Ibrani nggak Mardan? Tadi nantang-nantangin. yang nantang siapa Bang? Lah kamu tadi Makanya barusan kalau kamu gini, ngatain begini, kami lari kalau ada Bang. bisa bahasa Ibrani. Kamu bisa bahasa Ibrani Bang, nggak? makanya kalau punya kuping dengar. Pertanyaannya coba kembali ke awal. Yesus itu Bentar, perempuan atau laki-laki? Sebentar. Kalau kita punya kuping itu harus dengar dia dengan jelas apa yang Jawab. saya katakan. Jawab. Perempuan atau laki-laki? Saya bilang tadi laki-laki. Original berarti teksnya salah. mengatakan dia perempuan. Kamu Berarti mau salah, melawan Yohanes 1:14. original teksnya. Saya tidak tahu original itu saya tidak Ya tahu. makanya kan tadi dikasih tahu blek Berarti yang Kalau dikasih berarti tahu. yang kamu baca itu palsunya. makanya tadi Iya. dikasih tahu blek utak. Bentarlah. Mardan tahu nggak arti original dan kawi? Seperti ini diskusi, Oke. makanya kadang-kadang saya Nggak diskusi. diperjelas dulu. Mardan tahu nggak arti Enggak. original? Gini, kita nggak bisa nggak kalau buat Jangan bukan koman itu- begini yang saya tanya. Kamu tahu nggak original itu Bentar, apa? Bang Amar, sebentar. Kita bisa Original nggak itu buat apa? koman itu Jawab. seperti Edis TV? Jawab, Edis TV kan original apa? sendiri. Original apa? Saya nggak tahu. Nggak usah bawa-bawa orang lain di sini. Kami nggak peduli. Sekarang kamu yang ada di sini. Ya, betul. Makanya Original itu makanya apa? saya Kamu kan marah. Mardan motor tuh. Berarti kamu Betul, saya memperbaiki Mardan motor kan? Betul. Betul? Oke. Tahu nggak arti original? Saya tidak tahu. Original itu apa? Saya tidak tahu original. Original itu asli. Asli ya, oke. Paham? Oke, asli ya. Paham. Jadi Saya paham. dari teks yang asli mengatakan Yesus itu perempuan. Kalau kamu mengatakan manusia itu adalah Yesus, maka di situ manusia di original teksnya perempuan, manusia itu. Oke, kalau di original tesnya perempuan, merasa kalian bilang perempuan itu terserah. Bukan Anda. aku yang bilang original teksnya, keaslian daripada Original kitabmu teksnya. yang mengatakan bahwasanya manusia itu perempuan. Iya, tapi aku tidak percaya itu. Oh, kamu nggak percaya dengan original Saya tidak teksnya? percaya. Kamu percaya sama yang KW atau yang asli? Gimana? Kamu percaya sama yang KW atau yang asli? Saya percaya yang KW. Yang karena KW, saya- pantesan. Oh, yang KW ya udah. nggak tahu, Percaya yang KW teman-teman ya. Oke. Berarti percaya yang KW ya. Oke, Oh, saya pantesan. percaya percayanya yang KW. Karena saya cuma tahu pantesan. bahasa yang berarti, KW. Gini. Berarti Tuhannya Bang Mardan KW ya. Bang Mardan Bentar. berarti Tuhannya KW ya. Iya. Sebentar. Ya percaya sama Tuhan yang KW. Kan Sebentar. bilang sendiri, berarti Tuhannya KW. Ayo berarti Tuhannya KW kan. Nah, berarti Tuhannya KW. Loh, Memang seperti ini saya masuk ke Komal, makanya Ya saya memang. Ya kamu enggak, percaya sama yang KW. Yang Iya. menjawab KW itu siapa? Ngadi-ngadi. Ya Saya. udah. Ya udah berarti Tuhannya Bang Mardan KW gitu loh. Loh, kok tepuk jidat ya? Kok tepuk Dia jidat? sendiri yang jawab, dia sendiri yang Loh, tepuk dia jidat. sendiri yang menjawab, dia pusing sendiri. Gimana kita pakai waktu? Hah? pakai waktu kita gimana? Pakai waktu. Biar enak, Apanya? biar nggak saling motong. Oh, enggak apa namanya pengen ini gitu. Pakai waktu. Pengen ngibulnya lebih panjang gitu, Bukan, pengen bukan. ngibulnya. Gimana? Oh, TikTokan. Lah ini santai aja TikTokan juga Dah. santai kok. Nggak dikasih ngomong loh, saya nggak Oke. dikasih Ya, ngomong. ya silakan sekarang apa yang mau dijawab gitu silakan. Ya kalau Apa? misalkan gini Bang Mardan.
Kalau misalkan jawabannya ngawur, ya tentu jadi potong lah, di-cut. Kalau jawabannya ngawur. Saya tadi juga akan datang. Loh, ngaco aja. Juga akan datang. Nggak bakalan kami biarkan kalian itu berdusta dalam segala hal di sini. Iya, tadi kan saya gunakan data loh. Gunakan data kan. Ya. Bukan saya modal ngomong aja, saya gunakan data. Tapi kamu Ya, nggak percaya sama silakan. data sendiri, gimana sih? Nah tadi gimana datanya? Jadi yang benar mana yang benar, laki-laki atau udah jelas ya? Berarti nggak percaya dengan LAI kan? Sedih kali hidupnya. Oh berarti nggak percaya nih, Mardan nggak percaya lo dengan Bukan saya LAI. nggak percaya. Tadi kan berubah lagi kan nggak Bentar. konsisten. Tadi yang menjawab baru juga beberapa menit yang lalu. Kau Makanya ini, berapa menit? nanti, Kita diskusi berapa menit? Berapa menit supaya nggak saling motong? Gimana? Ya, Berarti takut. tiktokan saja udah apa yang kamu mau tanggapi. Tapi kalau misalkan cuman asumsi, saya langsung potong. takut. Kalau cuman asumsi. Pertanyaan saya tadi, Mardan percaya dengan yang asli atau yang KW? Coba diulangi. Saya Ah, percaya yang KW karena yang saya KW. tidak tahu Oh yang KW. saya tidak tahu. Jadi untuk Waalaikumsalam apa kita warahmatullahi perdebatkan? wabarakatuh. Untuk apa kita diskusi dengan orang yang percaya sama yang KW? Kalian percuma. Berarti gini ya, Ceritakan tentang aslinya. ketika Sedangkan saya kamu tidak itu mengerti. menggunakan kata motor, berarti kamu itu suka yang imitasi berarti. Berarti Tuhanmu imitasi. Iya betul betul. Tuhanmu imitasi berarti. Bukan. Kalau saya Gimana, menjelaskan Asing, tapi kalian tidak paham. asing, Bang. Enggak, Hah? berarti kalau kamu suka yang KW, berarti Tuhanmu imitasi dong. Bukan imitasinya, begini bang ya, dengar baik-baik. Yang imitasi ya KW itu imitasi Mardan ini. Tukang motor kok tapi blekutak otaknya kamu. Ini saya rasa banyak minum motor oli yang ya? rusak, bukan makin Mardan, bagus diperbaiki kamu- sama Ini dia. jangan-jangan Mardan, kamu itu tiap hari kalau ada oli bekas sisaan itu diminum kayaknya kamu tuh Nggak jadi apa-apa, blekutak nggak kayak gitu. Terserah. Mau kalian hujat saya, mau kalian bilang apa menghujat? saya nggak marah. Aduh, parah ini parah. Gini bang. Ya. Makanya tadi saya bilang, saya Ya. tahu yang KW dan aslinya, saya tidak tahu bahasa aslinya. Oke, ketika kamu dikasih tahu bahasa aslinya, Oh, apa sudah kamu oke. mau tahu? Gini, kalau sudah Anda oke kan, mengapa saya tidak dikasih bertanya? Coba saya kasih Ketika satu. kamu diberitahu yang aslinya, apakah kamu mau tahu? Saya tidak mau tahu aslinya. Tidak Karena mau percuma- tahu. Bagus. Percuma Anda jelaskan pun karena 600 orang lu ini, kamu bilang begitu. Gini bang. Itu yang KW ya, Mardan suka Percuma yang Anda KW, Tuhannya KW, Mardan ini ya Tuhannya KW. Nah ya udah kayak gini. Berarti ya udah. Tuhannya imitasi Oke, itu oke berarti. teman-teman. Makanya begini. Ya Makanya nanti saya dulu lebih nanti suka tenang saya kasih kesempatan gini teman-teman ya. Kita sudah punya kesimpulan Mardan ini Tuhannya KW. Sekarang apa yang mau kamu jelaskan? Terserah. Silakan. Biar kita kasih kesempatan. Yang penting kita sudah punya kesimpulan Mardan ini Tuhannya KW ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Silakan apa yang kamu jelaskan? Kalau kalian muslim itu sunat kan? Ya betul. Ya, kalau betul kan? Kalau kami kan banyak enggak. Tunjukkan di mana. Di mana perintah sunat dalam Al-Quran? Ayo. Iya. Di mana? Di mana perintah sunat Yang dalam lain Al-Quran? udah basi itu, udah basi. Udah basi. Masih Basi udah, yang lain. Bagaimana? Udah bosen saya ditanyain begitu, udah bosen. Iya, Udah berapa bagaimana? Baru aja ratus sebentar kali saya itu. ngomong. Iya. Sudah dipotong. Seperti Iya. ini kah diskusi? Ya yang lain tapi bagaimana? pertanyaannya. Tanyanya apa? Tanyanya apa? Tanyanya apa? Kamu tanya apa? Tanya apa? Kamu tanya apa? Tanya boleh. Hah? Tentang sunat. Tentang sunat. Tentang Apa sunat. kenapa? Iya, kenapa dengan sunat? Tanya Kalau boleh. kalian kan Hmm. tidak sunat, banyak tidak sunat. Kalau muslim Iya, kan banyak betul. sunat. Betul, iya. Jadi tunjukkan datanya Hmm. di mana Muhammad itu sunat. Tunjukkan datanya. Iya. Ada. Kalau Ayat masalah berapa? sunat, yaitu di surat An-Nahl 123. Surat An-Nahl, 123. bentar ya. Ya, silakan. Surat An-Nahl. Gak bosan. Kamu gak bosan-bosan tanya gitu aja tiap komal itu aja nggak bosan kamu. Justru kalian yang nggak bosan. Kalian yang nanya terus tentang Alkitab. Ya jelas karena di situ banyak kontradiksinya. Ya wajar ditanya. Yesus Tuhan katamu. Ketika suku tanya Yesus
Tuhan di mana malah nggak tahu. Soalnya nggak konsisten. Bedanya kalau Kristen itu nggak konsisten, Mardan. Kamu nggak Bukan konsisten. nggak konsisten, karena kalian tidak paham. Tuh kan nggak ngaku dusta lagi. Kamu dusta lagi. Kamu dusta lagi. Surat An-Nahl 123. 2, 3. Pak Ustadz, nah udah tadi kan udah dijawab masalah Udah. sunnah. Nanti ini one by one juga ya, Apple ya, Mardan ya. Gimana? Oke, lanjut. Gimana? Oke. Di sini saya baca Bang Di ya. Apple to Di sini Ya, kemudian silakan. Ya, baca silakan. di sini saya baca ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Oke. Iya. Di mana di sini? Itu milah. Kata sunan. Milah. Sebentar, di mana di sini kata sunan bahwa Muhammad disunan? Apanya? Di Ya, mana itu di milah sini itu. tertulis Muhammad itu sunan? Enggak, dia mau minta kayak Yesus tuh disunat umur 8 hari itu. Betul. Bahwa Iya. Yesus memang di umur 8 tahun dia disunat. Betul Ya kan? gini. 8 hari, 8 tahun. Umur 8 hari. Mardan, Umur 8 hari. Mardan, Yesus disunat. Mardan. Di sini sebentar, jangan dulu kejang lah. Oke, Kita santai. makna arti milah itu apa, Mardan? Tahu nggak? Saya nggak tahu. Saya nggak Arti tahu. udah, milah makanya- itu makanya ini adalah dikasih sunat. tahu. Dikasih tahu. Makanya dikasih tahu. Jadi milah milah di itu dalam sunat. Ibrani itu artinya sunnah. Udah ya? Udah kita Gimana? dijawab ya. Milah. Iya. Milah itu sunat. Coba baca Iya. original teksnya Al-Quran, Milah, coba. milah itu sunat, betul. Coba Iya. baca original teksnya. Sebentar. Milah itu disunan. Jangan kamu banyak yang sopan gaya. dong, Mardan. Nggak usah banyak gaya kamu. Lu di sini Iya, nggak maksudnya- ada otak satu-satu. Kan- Apa sih lu? Aku kalau di depanmu udah kuludahi mukamu, Mardan. Sumpah. Gimana? Seperti ini lu diskusi. satu-satu Sebenarnya nggak ada nggak ada perlu. otak. Jangan sok ngatur-ngatur di Komal sini kamu. Gerunda ya, ini Jin, santai Gerunda ya satu-satu. Itu Ya. udah dijelaskan ya, Kamu Mardan. kamu bisa tidak membaca Al-Quran original teksnya, Mardan? Saya nggak tanya original tesnya. Kamu tadi mengatakan kamu nggak paham. Sebentar. Sebentar. Kamu mengatakan kamu nggak paham. Ketika kami menjelaskan milah itu maknanya sunat, kamu paham ya. tidak? Udah dijelaskan ya, Maksud Mardan. saya Ya. Bang, tunjukkan di sini Muhammad itu disunat. Ketika Rasulullah dikatakan diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim, maknanya Rasulullah diperintahkan dengan hal yang sama. Udah ya. Kamu paham? Bentar. Kak, Oke. Amar telu. Oke, Gonji, udah ya, Ji, udah sok dijelaskan. diaturnya wino gure. Ada tenang, nalu tino, amannya. Tenang. Oke, Udah tuh. Mardan. Sekarang masalah jawaban sudah dijawab. Masalah Anda belum. mau terima itu bukan urusan kami, ya kan? Itu urusanmu lah. Nah, mau kamu Oke, saya baca anggap di sini ya. kami- Bentar dulu. Saya bacakan di Mau sini kau ya. anggap kami di sini Sebentar. kalah di sini. Ah, udah apa? Bacakan. Sebentar. Saya bacakan dulu di sini apa arti kata milah ya. Nah, Tadi saya baca di sini ya. Bentar. Ini saya baca milah dalam bahasa Arab yang juga ditulis sebagai milah. Iya. Gitu kan, memiliki beberapa arti tergantung pada konteksnya. Secara umum milah bisa berarti agama, syariat atau jalan hidup. Jadi di mana di sini disunan? Syariat kan Iya. di situ? Betul? Jadi Mardan kamu Aduh, Madan, memang kalian jangan. ini suka Kamu narik. bisa kondusif atau tidak? Mardan, Bisa, saya bisa. Bisa. Mardan. Bisa. Oke Bang Amar, nanti dulu Bang Amar. Mardan, kamu mau mendengarkan penjelasan? Mau? Kalau Setelah mendengarkan penjelasan terus saya ludahi pakai ludah rohani mau? nggak apa-apa, terserah Anda. Mau maki saya, mau ludahi saya, Oke, terserah. enggak. Sebenarnya kamu bukan orang gila kan? Saya Bukan bukan, ya? kalau saya gila, saya Oke, nggak di sini. namanya berarti Anda waras kan ketika Saya dijelaskan, waras. berarti pahami ya. Nah sekarang kamu bisa bahasa Arab enggak? Sebentar.
Anda nggak percaya Jawab dulu. Anda Jawab percaya dulu. terjemahan apa tidak? Jawab dulu. Iya, pertanyaan saya. Jawab Percaya dulu. terjemahan apa Jawab tidak? dulu. Anda Nggak berani mengerti, jawab, Pak? kan? Nggak berani jawab kan? Nggak mau diskusi nggak? Mau. Kalau nggak mau, saya ganti yang lain. Saya mau diskusi, tapi coba tunjukkan datanya di mana tadi bahwa Muhammad itu disunat. Iya, Kan itu udah kan- dijelaskan bahwasanya di situ summa awahayna ilaika nggak ada di anit. situ. Oke, saya nanya, kamu bisa bahasa Arab? Saya nggak bisa. Oke, berarti ketika orang nggak bisa berbahasa Arab harus mengikuti yang bisa berbahasa Arab nggak? Oke, Anda percaya terjemahan apa tidak? Saya nanya ke kamu, Anda kamu tidak percaya bisa bahasa Arab. terjemahan itu betul apa tidak itu? Bohong apa tidak? Mau Benar, diskusi kan? mau diskusi nggak? Kalau nggak mau diskusi kita ganti yang lain. Gini teman, nggak bisa jawab dia ya, nggak bisa. Oke, terima kasih ya. Kita ganti bilang apa yang nggak lain ya. Cuy, Kalau aku nggak sepakat terjemahan, kenapa masalahnya? Jangankan ini ya, antar negara ya, yang awalnya itu nulisnya dari kanan ke kiri terus diterjemahkan menjadi dari kiri ke kanan ya, dan itu internasional ya. Kita yang sesama Indonesia aja, misalnya kita bahasa Jawa ya, bahasa Jawa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu pun ada beberapa kata yang tidak bisa diserap oleh terjemahan. Apalagi yang internasional, logisnya di mana? Nalarmu itu di mana? Ketika kamu menggunakan nama, melabeli namamu sebagai motor gitu, motor itu adalah sebuah penggerak yang dimana menggerakkan sistem otak gitu loh. Nah, sistem otakmu nggak kamu gunain itu logis nggak kamu menyandang gelar itu dulu. Oke, ya itulah. Tapi gini ya teman-teman, kita disclaimer dulu ya. Ini salah satu keistimewaan daripada bahasa Arab dan Al-Quran gitu ya. Artinya apa? Bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling kaya, yang lebih dari 12,3 juta ya. Kemudian sedangkan bahasa Indonesia kurang dari 200.000. Jadi ketika memaknai bahasa Arab itu banyak kekurangan. Inilah kehebatan daripada bahasa Arab, termasuk juga dalam hal milah. Jadi milah itu banyak banget artinya. Di dalam ilmu istiqoq itu disebut dengan mushtarak, artinya satu kata yang artinya banyak. Dan penjelasan milah secara eksplisit, karena Al-Quran ini bukan buku biografi ya. Al-Quran ini bukan buku biografi, juga bukan buku silsilah gitu. Maka di situ diterangkan secara global bahwasanya tuma awahayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Ajaran-ajaran milah, bahkan ada yang mengatakan brit milah ini adalah sunat. Tapi terlepas dari semua itu, milah adalah ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah diperintahkan untuk mengikuti ajaran daripada baginda Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim alaihissalam sunat, kita sunat, tidak ada salahnya gitu. Nabi Ibrahim menjalankan ibadah haji, alhamdulillah umat Islam ibadah haji, tidak ada salahnya. Tapi yang menjadi masalah, pengajaran Yesus sunat, tapi Kristen malah masih pakai helm. Tongkar, Itu yang jadi masalah. tongkar, Iya kan? tongkar. Ya, yang jadi masalah seperti itu. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim sunat, umat Islam sunat. Nah, Yesus sunat, Aliteng tidak sunat. Nah, itu dia yang menjadi persoalan. Mereka mengikuti siapa? Tidak sunat itu. Aliteng mengikuti siapa? Tidak sunat. Sedangkan Yesusnya sunat. Nah, itu ya daripada milah tersebut banyak makna ya. Kita sudah menjelaskan, kita tidak tidak akan mempertahankan orang yang akalnya blekutak ya, isi otaknya itu blekutak ya. Dan kita sebenarnya sudah tahu dia itu setiap komal itu bertanya itu yang sudah dijelaskan memang sudah final. Berbeda dengan kita, ketika kita menanyakan ketuhanan mereka, pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak ada finalnya. Contoh, mereka mengatakan bahwasanya Tuhan adalah Tritunggal bertentangan dengan kitabnya. Kenapa selalu pertanyaannya itu berulang-ulang tanpa bosan? Itu karena apa? Tidak ada titik temu. Pertanyaan yang kita ajukan dengan jawaban yang diberikan oleh teman-teman Kristen ini tidak ada titik temu.
antara Bibelnya, antara keyakinannya, antara jalan ibadahnya dengan ajaran-ajaran, bahkan di Bibelnya sendiri banyak bertolak belakang, baik itu ajaran Paulus maupun ajaran Yesus saling bertentangan, ditambah lagi dengan keyakinan yang dipraktikkan oleh jemaat para gereja dan juga daripada pendeta-pendeta maupun paus-paus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap menyimak. Lanjut Tuan host dan tuan-tuan tamu semuanya, hormat semuanya. Bentar, saya ingat Pancasila jadi ingat Milata tadi itu. Sama seperti itu gitu loh. Jadi dalam Milata itu kan syariat. Syariat itu banyak. Syariat Nabi Ibrahim itu nggak disebutin satu-satu. Ya kenapa kok nggak disebutin satu-satu? Cukup satu aja mewakili semua. Kayak Pancasila misalnya. Coba kamu amalkan Pancasila, nggak harus. Coba kamu amalkan satu ketuhanan Manusia, dua kemarsian dan sampai 5. Nggak efektif kalimat itu. Cukup Milata karena di situ sudah mencakup semua. Ada di situ sunat juga dan juga ibadah-ibadah haji yang lainnya. Gitu. Lanjut. Ya, Bang, mohon izin Bunda sebelum ke ini yang lain. Ini Bang Charlie monitor nggak Bang Charlie? Tidur kayaknya. Oh kalau enggak kita buat ini ya teman Oten ya. Mohon izin ya Bang Charlie. Ya silakan Bunda. Saya 2 rakaat dulu. Saya tahajud dulu. Saya tahajud sama hajat dulu. Coba di backup ya Bang P ya. Mohon izin ya Bang P. Ya, saya izin sedikit Tat menyapa dulu Kanjeng Uti. Kanjeng Uti, assalamualaikum. Mohon maaf saya tadi akun satunya kena tombak, jadi saya tidak bisa bergabung. Seperti itu Kanjeng Uti. Waalaikumsalam. Bunda, saya izin parukun dulu ya Bunda ya. Siap. Ya. Siap, Masya Allah. Siap. Abang dah Al-Mukarram kita. Jadi izin Bunda, dalam Bible itu ada enggak? Katanya saya pernah dengar itu bahwasanya di dalam Bible ada ajaran memakan anak kecil. Wah, ini pertanyaan bagus sekali. Ya. Bukan hanya begitu, bahkan merebus anaknya lalu memakan, dan mereka memakannya, anak pertama dimakannya. Rebus anakmu dan makan. Kemudian ketika anak kedua disuruh untuk melakukan lagi, istrinya menolak. Bukan menyuruh Bang, memang dilakukan, dimuakan. Astagfirullah, maaf, saya takut kita kena ban ini. Ajaran kanibalisme, kanibalisme. Nauzubillah min dzalik. Ngeri, biadab sekali. Ini Bunda tadi rungkat teman-teman di ruang Bunda. Jadi ada teman-teman kita yang mungkin sedang bereforia dengan ajaran ilmu tarikat, lalu dibawa ke Komal. Untung orangnya sopan, jadi Bunda menegur dengan baik. Tapi teman-teman, kalau teman-teman gara-gara belajar tarikat, belajar tasawuf, lalu tatkala sampai pada adanya fakta sejarah di masa lalu, ada orang yang menyatakan dia dan Tuhan itu satu. Lalu dia merubah ajaran itu menjadi Muhammad dengan Allah itu satu. Tolong jangan diterima, luruskan orang itu tanpa kita benci. Karena kita benci, dia malah menjadi-jadi, akhirnya ditangkap oleh Oten. Jadi tadi Bunda luruskan abang kami, maaf. Dulu sebelum ajaran ini ada, lebih duluan kekristenan yang mempunyai ajaran itu. Paulus mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan. Jadi ia dan Tuhan adalah satu, dan semua orang dalam Tuhan adalah satu. Ini tidak dikenal dalam Islam. Kalau belakangan akhirnya ada ulama, syekh yang mengatakan sedemikian sebagai reaksi untuk menjawab filsafat Kristen dan Yunani dengan menggunakan seakan-akan jadi Yunani pula. Itu tidak dikenal dalam ajaran Nabi Muhammad SAW.
Beliau nggak pernah mengajarkan begitu. Islam tidak ada penyatuan antara utusan dan pencipta. Siapapun utusan itu, Nabi Musa dan Tuhan satu, tidak. Yang mengatakan Nabi Yesus dan Tuhan penciptanya satu, tidak. Lalu kepada Nabi Muhammad juga diberikan, tidak. Tapi teman-teman baiknya jangan dibenci orangnya. Biarlah orangnya sering datang. Cuman harus terus dikawal. Kenapa? Kalau enggak nanti dia bernarasi, enggak ada yang meluruskan, kan repot. Itulah. Ya ditangkap Fanan itu nanti. Betul. Jadi di dalam Bible Bunda, Yeremia 19 nomor 9 mengatakan, aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, bahkan daging temannya. Maka saya nggak berani berteman dengan Oten, takut bangun pagi-pagi saya nginap di rumah Oten, telinga saya hilang sebelah. Dibikin sate kuping. Iya. Jalan green. Masalahnya kuping bisa numbuh lagi enggak tuh? Kalau ini yang saya khawatirkan, Bunda. Putus bisa numbuh lagi lah. Kalau kuping kira-kira bisa enggak tuh? Ya nggak bisa. Makanya saya khawatir itu. Kalau saya nanti nginap di teman, saya berteman dengan Oten, saya nginap di rumahnya, pagi-pagi telinga saya hilang sebelah. Itu yang saya khawatirkan. Gitu Bunda. Ya Allah Bunda. Itu pasti mending abang, malah ada ayat yang menyatakan suruh rebus anakmu, makan dan dimakan. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Ya, abang juga ngapain juga sampai nginep di tempat Oten, kayak nggak ada teman muslim aja. Makanya Bunda saya nggak mau berteman sama Oten. Ya berteman nggak apa-apa, abang cuma nggak usah pakai nginep segala, abangku. Mana tahu kehujanan Bunda. Paksanya saya harus nginap, udah nginap aja. Emang abang kehujanan lalu di kampung itu semuanya Oten sehingga nggak ada rumah orang muslim, nggak ada masjid. Ya kan saya main-main Bunda ke rumah dia, main kelereng gitu kan. Oh, main kelereng. Iya, pas mau pulang hujan deras. Nah disuruh nginap, kan bahaya Bunda. Iya juga ya abang, ayah wainya abangnya. Ayah waya kayak nggak ada. Berarti abang ini ke kampung yang semuanya serba Oten ini teh. Sampai nggak ada. Mau ke rumah tetangganya pun nggak bisa Bunda. Misalnya tetangganya ini Muslim nih, mau ke situ nggak bisa, hujan deras, basah. Abang Lapak bilang kemalaman Bunda, katanya. Betul Bang Spice, betul Abang Spak. 1 Korintus 4:10 betul. Nah ini yang makanya sampai sekarang saya takut berteman dengan Oten, inilah penyebabnya. Makanya abang teh ayah wae. Monggo Bang Kib. Tadi itu rungkat kenapa yang Bambi? Bunda lagi memberikan penjelasan ya Bunda. Di tempatnya Jeng Ayu Rosifa, Bunda lagi memberikan penjelasan rungkat. Waduh, saya nggak tahu perungkatnya. Tapi sebelum itu saya turun duluan tadi tuh. Turun duluan. Terus nggak tahu saya rungkatnya. Nggih, rungkat. Oh, rungkat. Oh. Apa Mas rungkat? Maghrib ya berarti ya? Maghrib. Kok maghrib sih? Jam berapa sih tadi? Embo ya. 8 ya? 8-an malam. Kalau di sini jam 8 ya. 8 malam kalau di sini. Iya, apakah karena ada yang pihak-pihak yang tidak suka dengan pemaparan Bunda Kadang itu? gini, kadang sama hostnya itu kan ditinggal misalnya mandi gitu ya. Nah itu nggak ada apa ya kegiatan gitu terus itu sendiri. Beberapa kali seperti itu. Ada mungkin mungkin waktu itu ditinggal hostnya gitu kali. Tinggal hostnya terus ya itu rungkat sendiri. Berapa kali itu kok waktu itu. Tapi habis itu tadi Kancan kan buka. Ya buka itu biasanya tadi, biasanya gini Bang P, itu ada peringatan misalnya itu kayak peringatan bahwasanya hostnya itu monitor gitu. Oh iya, ada tap-tap gitu ya, suruh tap-tap gitu ya.
Satu, yang kedua ada puzzle dia, seperti puzzle. Iya, Kalau betul. misalnya hostnya tidak Merespon. merespon, berarti hostnya tidak monitor, maka dirungkatkan oleh TikTok gitu. Iya, itu makanya komalnya itu kan harus berubah-berubah setiap barangkali 20 menit, tiap 15 menit berubah formasinya untuk menunjukkan adanya kegiatan. Iya. Berarti ada kebocoran juga nih dalam sistem komputernya TikTok. Masa TikTok nggak bisa mendeteksi orang lagi bicara nih, orang masih bicara nih. Masa TikTok nggak bisa mendeteksi bahwa pada akun tertentu kedap-kedip tandanya orang lagi beraktivitas. Akun lain lalu menjawab kedap-kedip juga. Nah, ini kebocoran sistem saya rasa. Iya. Bunda, nggak Bang jelas Candu, juga. bisa tolong saya Iya, Pak dibesarkan? Guru. Gimana Pak Guru Candu? Tapi karena TikTok ini nggak jelas juga Bunda. Pernah itu ada komal dari tinggal berdua aja di atas, pada tidur, hostnya sama ada tamu satu. Sampai pagi nggak angkat. Oh iya. Berarti ya apa ya, sistemnya tidak mumpuni ya berarti ya. Ini Pak, ini Pak Candu apa namanya, nyindir saya nih ceritanya nih. Kok malah Yesus? Haji Yesus itu pernah saya lihat itu. Oh, Bang Nggak, Haji karena di Yesus. tempat saya kan sering juga saya ketiduran, tapi nggak rungkat-rungkat. Nah, ini Bunda, lihat di sini ada gambar. Kalau di layar besarnya dia kelihatan ada anak kecil sedang lari dan di belakang ada orang yang mengejar. Nah, ini sedang mengamalkan Yeremia nomor 19. Nah, kasihan lo anak itu. Lihat tuh ketakutan begitu. Gimana sih Oten? Iya, betul. Coba ada kawan-kawan dari Oten ya, silakan naik. Enggak dalam Tolong. dua raja-raja Bang, tapi Bunda nggak mau menyampaikan karena kalau Iya, disampaikan itu lebih memuntah, parah Bunda, memuntah, lebih ngeri itu. nggak kuat membacanya. Kecuali dalam situasi memang terpaksa harus dibongkar kepada Oten, ya. Cuman harus minum air putih dulu banyak-banyak. Memang mau muntah Bang. Iya. Itu di Buka PL ayat. ya itu ya, di PL ya, perjanjian lama ya. Iya. Nggih. Iya, di Taurat Bible lah. ada, di dalam Bible juga masih. Ini kan Perjanjian aku lama, akan membuat mereka memakan daging anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang akan memakan daging temannya. Iya. Pantesan Israel itu kan yang di target itu kan anak-anak itu kan. Iya. Oh, Nah, itu nggak pantesan. tahu lah tuh. Intinya di sini memang ada Ayat ini dalil ini Bang, mengilhami Michael Jackson, salah satu video klipnya Michael Jackson. oh gitu Bunda. Ada thrillernya Michael Jackson itu yang membludak karena diilhami oleh Bible kayak gini. Ini nih, kasihan loh anak ini nih. Jadi kalau ada Oten naik, saya mau bahas ayat ini. Saya mau tanya berapa dia sudah punya anak belum? Tapi ini Dan apakah jemaat gerejanya sudah mengejar anaknya, memburu anaknya? MBS, kayak jadi gini selamat Bunda, ya. siang. Gimana sih yang? Ya, gimana Bang MBS? Silakan. Dari Kristen apa Islam? MBS Terus saya Kristen apa gimana? Oh Kristen ya? Ya, Iya. Bang MBS sudah menikah? Udah, Sudah punya anak? udah. Berapa orang anak yang sudah abang makan? 7. 7. Ngeri ini Cuk. Makanya itu saya bilang, teman abang berapa yang sudah abang makan? Belum ada. Kenapa nggak dimakan temannya? Ngapain ku makan? Ini ada perintahnya, suruh makan teman. Memakan daging temannya.
memakan daging temannya. Bukan dagingnya dimakan, tapi perkataannya dimakan. Tertulis nih daging. Ngeles abang. Yang ditulis daging bukan perkataan. Kita nggak boleh menafsir. Di Petrus itu mengatakan bahwasanya nggak boleh menafsir. Ditulis daging kok abang bilang perkataan. Abang bisa baca nggak? Bisa. Bisa ini apa tertulis di sini? Daging. Daging. Jadi kenapa abang bilang perkataan? Kalau dibilang daging, apakah ada manusia memakan daging? Perintahnya di sini daging. Ya, Pertanyaanku, mantau. Ya memang nggak memakan ada. daging manusia. Justru kenapa Tuhan abang itu menyuruh makan daging teman gitu bang? Itu yang jadi masalah. Kenapa tuh bang? Yes. Kenapa? Pertama disuruh makan daging anaknya ya kan, habis itu disuruh makan daging temannya gitu. Dari mana Itu cakapmu nggak perintah abang nyambung? yang jadi masalah. Nggak nyambung cakapmu. Kok nggak nyambung? Kok baca lah baik-baik. Ini tertulis apa bang? Daging Daging. temannya. Berapa teman abang yang sudah abang makan? Gini biar ku bilang. Kalau dibilang daging, apakah ada manusia telah memakan daging Terus manusia? di sini dikatakan daging ini? Daging ini bukan daging yang sebenarnya. Itu umpama. Udah abang tafsirkan lagi yang aneh-aneh. Iya, Abang berarti dilarang menafsirkan. kalau Di abang sini- mengatakan itu bukan daging yang dimaksud, mengapa abang tidak mengatakan bahwa Yesus jadi Tuhan itu bukan dimaksud jadi Tuhan? Ya sama aja itu. Dari mana samanya itu? Kan kedagingan, Dengan firman sama jadi itu. kedagingan. Yesus Tuhan apa bukan bang? Tuhan. Nah Oke, kan, ada dalilnya nggak? Ada nggak datanya bahwasanya Yesus Tuhan? macet. Kalau dia ini macet. Ngapain macet? Ngapain kau duluan? Ada nggak? Ngapain kau duluan mengucapkan? Aduh, salah lagi. Iya, bang. Oh ini jangan dananya bang, jangan bang, rekening, jangan. Bang. Bahaya ini. Kacau pembukuan. Kacau. Ngapain kau ucapkan? Aku belum berkata, kau sudah mengucapkan. Karena abangku sudah kubacanya Bible abang itu dari kulit ke kulit, tidak adanya. Jadi menurut Yesus itu, menurut abang dia Tuhan atau menurut Yesus? Oke, sekarang begini. Kalau menurut Yesus, dia itu Tuhan. Oke, kita datanya di sini kata Yesus. Nah, Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tapi tadi Bang MBS mengatakan Yesus Tuhan. Pertanyaannya Yesus Tuhan di mana? Tuhan di mana? Ya. Tuhan di mana? Apakah Tuhan kau untuk pernah- bagian mana bang? Itu maksudnya lebih jelas lagi bang. Sementara dengarkan langit dan dulu. bumi itu Dengarkan dulu. bukan Yesus Tuhannya. Jadi kalau gitu Yesus itu Tuhan di bagian mana? Ngapain kau panjang kali ngomong? Bang, di sini kan Bang, di sini Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Tapi abang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, maka pertanyaannya Yesus Tuhan di mana? Di pinggir langit bang, di pinggir langit dan di pinggir bumi. Tetap langit juga walaupun pinggir langit. Yang menyambungkan omongan. Nebeng-nebeng lah. Ngomong. Oh nebeng-nebeng Bang Anis, Masya Allah. Abang kaget nih, kaget jadinya Thomas Bang. MBS, Yesus Tuhan di mana? Udah Tuhan nebeng selesai udah. Kenapa? Aku belum ngomong, kalian sudah ngomong. Ya udah ngomonglah. Silakan. Oke. Yesus Tuhan di mana? Di hatiku. Yesus Tuhan di mana? Di hatiku. Nah kan, kamu di mana? Di hatiku. Kamu di mana? Di hatiku. Nah, mulai setel gila dia. Macet sudah. Macet. Macet. Macet di mana? Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi itu Bapa.
Ketika MBS atau Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, maka Yesus Tuhan di mana? Kau tahu mengatakan Yesus itu langit dan bumi? Bah, ini Yesus yang mengatakan. Nih, baca. Nah, kabur. Terus baca aja nggak bisa, Bang. Baca aja kok nggak bisa, Bang. Malu ya? Ini bukan malu lagi, ini namanya memalukan sudah. Memalukan. Terlalu. Ayo teman-teman, kita teriakan bersama, kabur. Ngacir. Yang berasal dari Bible yang kocar kacir, ujung-ujungnya yang ngacir. Lihatlah abang-abang betapa kocar kacirnya Biblemu. Coba. Ini. Kalaupun di pinggiran langit, comberannya bumi gitu ya Bang Thomas kaget. Kata Bang Amar, tetap juga itu bumi juga namanya, langit juga namanya. Iya, walau di pinggir langit tetap langit. Ya, emperan langit misalnya, emperannya bumi gitu kan Bang Amar. Udah emperan aja. Nah, tetap juga bagian bumi juga. Ini Pak Guru Candu dan permisi Bunda. Ya, Bunda izin mau turun dulu karena dipanggil Romo ini. Oh jangan, Bunda yang dari tadi ngerocos. Oh, jadi ada yang dendam sama Bunda ini. Enggak, Abang Bunda, Titi. jangan Bunda. Mau dilurusin dulu. Bunda dipanggil Romo, Bunda sudah. Nggak usah diladeni. Romo bilang masih bisa dikasih waktu 5 menit. Kalau tidak lebih dari 5 menit, oke Bang, titik terang. Coba terangnya Abang di mana? Titik apa ini? Titik kerang. Titik gelap. Titik gelap itu titik Bunda. terang. Oh. Buta huruf titik gelap bacanya. Titik gelap itu kamu. Tuh kan buta huruf kan? Ya karena di sini disampaikan tadi daging sama teman kamu itu perkataan, maka terang berarti gelap. Iya Bang, titik terang. Enggak, Coba tunjukkan. Coba berikan titik terang. Abang marah kali dengan saya. Kenapa? Anak-anak. Loh memang iya. Ya, enggak. Sebelum itu saya mau bertanya dulu. Saya nggak sanggup bacanya, mau muntah saya Bang. Enggak. Sebelum itu ya anaknya cucu. Saya enggak suruh Kalau kamu kalian baca. kan memang keturunan bebal semua. Apapun nggak ngaruh sama kalian. Pertanyaan saya, kamu sudah menikah belum? Enggak ada. Saya enggak makan anak kecil. Iya, pertanyaan saya, kamu sudah menikah belum? Itu bukan urusan kamu. Saya bertanya. Gimana sih? Nah, terus kenapa? Sudah menikah belum? Itu privasi saya. Kenapa harus saya tanya? Tuh, macet. Loh, kok Nggak macet? berani jawab. Ih, Ayo, kamu sudah menikah belum? urusan lu sudah apa? berkeluarga. Nah, belum kan? Pasti belum, jomblo. Nggak ada yang mau sama kamu karena kamu burik. Itu makanya. Ini kualitasnya ya. Iyalah, kamu kualitasnya begitu ya. Kita lawannya begitu juga. Loh, Ayo. saya ada bilang apa tadi? Ayo jawab. Jangan sok ikut kamu. Kamu tuh mau besar. Jawab, dari jangan dulu gagap. besar. Gak usah gagap sama saya, santai aja. Iya. Bang Amar, karena Abang Titik Terang ini marah kepada saya. Marahnya kenapa Tidak ada Abang yang Titik? marah Bunda. Tidak ada yang marah. Saya mau menjawab. Tidak. Oh gitu. Kenapa Abangku? Kan namanya Ya. tuh pakai terang-terangan tuh. Ayo coba terang-terangannya gimana Abangku? Kenapa marah? Tuh, nggak ada yang marah. Jangan bilang marah dong. Oke. Lalu terus gimana? Mau bernarasi apa Abang? Nggak, saya bukan mau pernah. Saya mau bertanya dulu sebelum saya jawab itu yang tentang makan anak kecil. Loh, di sini kan ada tema boleh? nih. Siapakah Tuhan Oten itu? Silakan dijawab, itu pertanyaan tuh. Siapakah Tuhan Oten tuh? Amar bisa. Jangan atur saya, di sini ada tema loh. Enggak, tema lu ganti-ganti terus. Kok Gimana tema ya? ganti-ganti tuh di atas tuh? Mana ada pernah diganti tema itu dari tadi begitu? Oh, Gimana sih? Kamu nggak bisa baca tuh gimana? Tadi kau bahas apa? Tadi kau bahas apa? Ayo.
Itu temanya ada tuh, siapakah Tuhan Oten? Iya, tadi kau bahas apa? Siapakah Tuhan Oten? Udah Bunda, pergi aja Bunda. Tuh. Amar Kasihan ini dia orangnya. ini. Amar, kau itu Macet dia. dungu, Mar. Kau itu penakut. Jawab. Siapa Tuhan Oten? Jawab. Kau nggak berani ditanya, Mar. Biar saya yang jawab ya Bang Titik Terang. Tuhan Oten itu nggak punya Tuhan, nggak ada Tuhannya, makanya minjem ngerampok Tuhan dari umat Muslim. Karena tidak Klaim terus Bunda. Karena tidak punya Bang Titik Terang, makanya umat Oten di Indonesia ngambil dari iman orang lain karena nggak punya, gitu. Jadi ambil dari kalian gitu. Iya, tertulis. Oh. Nah, Faktanya gini Bunda, karena Tuhan faktanya, Oten ini ya fakta. faktanya gini Bunda, Tuhan Gimana Bang Oten Thomas? ini Bang Thomas gorengan. kaget. Gimana Bang Thomas? Gorengan, Tuhan Oten gorengan karena makan 3 bayar 1. Nah gitu. Makan 3 bayar 1. Oh gitu ya. Mohon izin Bunda, mohon izin Bunda guru-guruku. Buat yang di bawah, buat teman-teman Ikhwan Fillah bantu tab-tabnya ya. Kencengin tab-tabnya dan share juga posting ulangnya ya biar komalnya kuatan ya. Jadi buat Ikhwan Fillah silakan bantu tab-tabnya, kencengin ya. Lanjutkan Bunda. Jangan kayak Oten makan 3 bayar 1. Makan 3 bayar 1. Mau dijelasin tentang Tritunggal gak mau dengar. Iya Bang Titik Terang. Saya kan mempunyai Bible banyak Bang, Bible tua, Bible kuno nih Bang. Ya kan? Dari dunia internasional itu mereka tidak ada yang minjam Tuhan orang lain, yang nyolong Tuhan orang lain itu nggak ada Bang. Ya, Bible ini nih, ini kan nggak satu pun nih. Bunda. Ini 1800 nih Bang ini. Hancur sekali. Bang. Ini Bang ya. Di gereja tua. Ini Bible dari gereja tua nih Bang. Bible dari gereja tua tahun 1800. Ini Bang ya. Nggak ada satupun kata Allah. Mana? Bang. Allah. Malaikat nggak ada Bang. Adanya Lord. Tuh Bang. Lord. Nih. Gede semua. Ini. The Lord your God. The Lord your God. Yang maha mulia. Karena di L-nya. Botol. Ini Bang. Nih. The Lord your God. Yang maha mulia Tuhan kamu. Nggak ada pakai lafaz Allah Bang. Nah, tuh nggak ada Bang. Tuh. Lord your God. Yang mulia, maha Inilah mulia. Tuhan mengatakan kamu. orang botol padahal pengajaran dia Duh. makan anak kecil. Ngatain Bunda botol, dasar titik terang tapi dasarnya gelap. Bunda boleh nggak Sudah bikin anak kecil, Bunda? ditampilkan Bible dari Amerika, bahkan tadi Bunda, boleh nggak Gurunda bikin anak kecil, Miftah Bunda? menampilkan dengan original teksnya. Jadi memang yang botol itu kamu, Amar, kau itu bukan orang lain yang botol. Amar, kau itu dungu sedungu-dungunya nggak bisa. Nah, Nggak ini kasih ketika orang bertanya. seseorang yang dungu mengatakan orang lain dungu, ini ketika bertanya ditanya kok dia nggak mengatakan kasih. Yesus Tuhan, begitu ditanya Yesus Tuhan di mana malah macet. Sebagian kabur. Sudah dijawab Gimana? semuanya. Tidak ada Kalian- yang kamu jawab. kalian itu Yang nggak berani. pertanyaan saya Kalian nggak Yesus berani Tuhan di ditanya. mana? Kalian itu nggak berani ditanya. Kamu bagaimana mau bertanya sedangkan pertanyaan kami nggak kamu jawab? Ini room Ya udah. diskusi. Udah Bang Amar, coba Bang Titik Terang ini mau bertanya apa? Coba silakan bertanya. Mau bertanya apa Bang Titik Terang? Silakan bertanya, silakan. Loh, suruh bertanya malah kabur. Kan kabur. Saudara-saudara, Emang unik teman kita ya, Bunda ya. Apa ya? yang terjadi? Emang unik teman kita Kristen. Dari tadi katanya minta bertanya, suruh bertanya sepuasnya, malah loncat.
Kabur. Kalian Ini. Benar. Ayo teriakan bersama, kabur. Disuruh bertanya lu teman-teman, disuruh bertanya tadi. Teman-teman ngelihat sendiri kan? Silakan bertanya sepuasnya, silakan. Sampai saya memotong Bang Amar coba. Sampai teman saya potong loh. Belain teman Kristen untuk bertanya gitu loh. Malah loncat. Aduh. Gimana ini Bunda? Iya. Aneh bin aneh itu namanya teman-teman. Sekali lagi kami tidak mencampuri urusan keimanan teman-teman. Kami ini melakukan respon, tanggapan terhadap perlakuan teman-teman mulai dari misionarisnya kepada kami kaum muslimin di Indonesia. Dan inilah tanggapan kami berikan secara damai tanpa mengkriminalisasi. Namun Oke, selamat pagi Bunda. Pagi kembali. Ya, apa kabar Abang Kami Mardan? Pagi Gini, Bunda. Mohon izin. Ya nanti dulu Mardan, nanti dulu. Oke, nanti dulu. Kenapa? Ini Mardan, kalau ada bernarasi tunggu dulu bentar biar narasinya berhenti, cari celah gitu, nanti lain kali ya Mardan. Oke, boleh, tunggu. Gitu ya, nanti lain kali nanti. Ini saya sapa dulu teman-teman kita. Bang Sandal ini Kristen atau Muslim? Bang Sandal. Pagi. Oh, Abang Kristen. Pagi. Kristen, Bang. Kristen. Oh ya, dari Katolik apa Protestan? Silakan siang, Bang. Protestan, Bang. Oke, siap. Bunda mau ada narasi lagi atau gimana Bunda? Masih ada narasi yang belum kelar, silakan Bunda. Nanti tunggu ya. Kalian boleh bertanya kok, kalian boleh bertanya, tapi selesaikan dulu narasi Bunda ya, biar dapat poinnya, karena yang di bawah juga pengen menyimak dan pengen kajian. Ya, Bang Mardan ya. Itu. Iya, tapi Bang, tahu oke, sendiri Bang Mardan, teman Anda kita kasih kesempatan malah loncat dia. Nah, nggak tahu patah nggak tadi kakinya tuh loncat tuh. Silakan Bunda, lanjut. Beda orangnya kan beda ilmunya kan. Beda orang beda ilmunya. Pengalaman. Siap Abang Mardan. Dan Saya Abang bertanya Bunda ya. Mau bertanya ini Bunda. Ya nanti dulu ini Bunda. Bunda belum kelar. Agak sopan ini si narasinya. Mardan ini. Kelarin dulu Bunda, kelarin dulu. Boleh Bang Mardan tanya. Tadi ada Apa di narasi yang Kristen nggak terpotong. diajarkan adab atau gimana Mardan? Silakan Bunda, lanjut Bunda. Ya, jadi abang kami hormat kepada abang, Bang Tuan Marda dan abang lainnya ya. Tadi saya katakan kami tidak mengurusi keimanan yang sifatnya sangat pribadi. Akan tetapi kami melakukan reaksi atau tanggapan terhadap apa yang telah diperbuat oleh misionaris Kristen di Indonesia dan orang-orang dari gereja-gereja di seluruh Indonesia kepada kaum muslimin dan muslimat. Baik secara perlakuan terhadap kelompok kami, kelompok muslimin muslimat, maupun perlakuan secara individu. Perlakuan terhadap kelompok muslim dengan mendatangi kampung-kampung dusun-dusun kaum muslim, membawakan beras, supermi dan segala macam, hanya untuk mempengaruhi mereka keluar dari keislaman. Sampai diarahkan, dibawakanlah mobil, naikkan mereka ke dalam mobil untuk dibawa ke gereja yang jauh dari tempat tinggal mereka. Kemudian ganti lagi besok ke gereja yang lain lagi. Ini terjadi di Indonesia. Pernahkah kami sebagai mayoritas kami mengangkutin orang-orang dari gereja dibawa masuk ke masjid kami? Tidak pernah. Pernahkah kami melakukan mencetak Al-Quran, mencetak Bible, lalu dikeliru-kelirukan, dipalsu-palsukan? Tapi Kristiani melalui misionarisnya dan tangan-tangan kanannya mencetak mushaf Al-Quran berbahasa Arab, dipalsu-palsukan. Departemen Agama lalu menghimbau, ingat kejadian tanggal 22 April tahun 2020. Ya, diumumkan ya sudah tarik itu dari pedaran. Lah yang sudah masuk ke rumah-rumah kaum muslim gimana raiknya? Tidak berhenti, masih dilakukan lagi. Sekian tahun berikutnya ada lagi. Nah sekarang dengan ini saya nyatakan, kalau teman-teman tidak berhenti, ini nih, ini Bible tua ini.
Tapi ada yang lebih tua dari ini. Sebelum King James Version. Jika memang situasi teman-teman misionaris di Indonesia seperti itu, saya dengan mendapatkan nanti restu, kalau direstui oleh minimal 3 ajengan, 3 kiai di Indonesia, saya akan menerbitkan Bible sebelum KJV. Berarti lebih kuno. Langsung bahasa kunonya Inggris kuno, sebelah kanannya insya Allah dengan terjemahan bahasa Indonesia. Dan akan kami sebarkan. Tidak hanya untuk di Indonesia, tapi juga untuk Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, semua negara yang berbahasa Inggris. Mata dibalas mata, telinga dibalas telinga. Cetakan dibalas cetakan. Contoh, 1 Korintus 8 nomor 6. Dalam Bible yang tua ini, tidak ada pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam Bible LAI, memakai bahasa Indonesia, nggak hormat kepada bahasa pemenang perang suci yang telah mengusir kaum muslimin dari Yerusalem. Sejak saat itu bahasa Inggris menjadi bahasa kemuliaan dalam kekristenan. Ini bahasa Inggris, bahasa kemuliaan dalam kekristenan. Karena Raja Richard kedua memenangkan perang suci, mengusir kaum muslimin dari Yerusalem. Bunyinya nomor 6. But to us, tetapi bagi kami, there is but one God. Hanya ada satu Tuhan saja, the Father, Sang Bapa, of whom are all things. Darinya lah segala sesuatu berasal. And we in him, dan kami di dalamnya. Ajaran Paulus, dia berada dalam Tuhan. And one Lord Jesus Christ, dan satu junjungan Yesus Nabi. Karena Kristus artinya utusan dalam bahasa Melayu. Nabi, kalau saya Arabkan. Kalau saya Jawakan, nuapi. By whom, yang mana melaluinya lah all things, segala sesuatu. And we by him, dan kami melalui dia. Nggak ada kata Tuhannya. Tapi di dalam LAI sebut TUHAN, disebutkan. Ini contoh saja satu. Belum yang lainnya lagi. Oke. Terima kasih Bunda. Gini Bunda. Silakan Abang. Oke, gini Bang. Bunda, ini saya kan nggak bisa bacanya Bunda. Siapa Bang? Coba dibesarkan host. Ini apa bacaannya ini? Ini bacanya kita dari sini apa dari sini? Bacanya kita dari sini apa dari sini? Kalau Al-Quran itu. Coba bacanya apa Bunda? Biasanya dari kanan Abang kami. Kanan, itu ya? tradisi bahasa Semitik. Ini apa bacanya Bunda? Wajib. Ya, bacanya Ahadukum, ahadan. Apalagi? Yang mana? Katanya lagi. Ayo, walaupun gak ada harokat, silakan maro'a itu. Apalagi? Ya Rasulullah. Ini Bunda. Gini, apalagi? Di sini. Ya, coba dibesarkan. Ini kan ini benar terjemahannya kan Bunda? Benar kan terjemahannya? Coba. Aslinya dulu Abang kami. Aslinya ini. Ya, linknya aja. Udah linknya saja biar teman-teman juga ikut menyimak. Iya. Linknya dulu. Kamu apa namanya Mardan? Soalnya Oten ini kan dusta dalam segala hal ya. Kan? Linknya di mana ngambilnya? Biar teman-teman bisa ikut menyimak. Linknya coba. Linknya? Ngerti link nggak? Websitenya, linknya. Ngerti link nggak? Website. Ya, ini. Birunya, tulisan birunya itu. W apa? Ya saya lihat tadi ada akala di situ. Akala, kemudian apa lagi? Iya, betul. Ini, apakah ini benar ini Bunda? Apakah benar?
Sekarang tujuan abang menanyakan ini apa? Kan ada tujuannya. Hadis mana itu? Maksud abang bertanya hal ini dalam rangka apa? Oke. Segala Gini, sesuatu kan ada tujuannya bang. Yang membingkai narasi kita adalah tujuan kita. pasti ada. Saya bacakan dulu ya Bunda. Ya silakan. Saya baca dulu ya Bunda. Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan kegigihan lelaki yang Di mana teguh. itu? Lebih Hadisnya di mana? Lebih Hadisnya Nanti di dulu mana? pastiin dulu itu apa namanya. Aduh, Mardan ini. Mana Itu yang Bang? jelas dulu itu hadisnya Bukhari berapa? Itu, anak lahir dari kondom bocor pula dilayani ya. Mana websitenya mana? Nih. Aku cek sini. apa ini? Websitenya websitenya? kau tunjukkan. Coba cek. Cetak birunya abang. Di atas dari narasi itu ada cetak biru di atas. Itu di atas. Cetak birunya bang. Mana? Coba. Saya nggak ada di sini. Saya cuman Ah, nggak ada. Udah habis ini. Udah habis. Itu loh. On banget sih kamu itu. Orang Itu tunjukin websitenya link aja mana? kagak ngerti, link aja. Apa Muslim? Astaga. Iya itu Jadi, hadisnya oke, pertanyaan hadis saya, berapa? Itu hadis apa? Hadisnya nomor berapa? Hadisnya nomor berapa? Ini bukan ini nomor hadisnya. Hadis Nah, ngerti Bukhari. nggak nomor hadis yang mana? Bukhari. Alah PDF kiamat itu, PDF kiamat. Narasi si Edis itu dari siapa CP itu. Stain udah tutup aja. Muat Kami udah coba. biasa dengan Maksudnya ini benar apa belum? Udah, Apa udah, tidak? Ya nomornya itu buram itu, HP kamu Bentar, jelek. janganlah Mereknya gitu, merek Mas. Oten itu, HP-nya merek Oten. 14 Ya gini berapa? aja Mardan. Jangan seperti Yesus itu. tahu itu Tuhan ya kan. Gini dulu Mardan. Tadi kan yang Sebentar, diangkat Bang oleh Anies. Bunda. Kau Bang dengar Anies. dulu lah. Kau dengar dulu lah. Jangan nih, jangan Ya kan, kencang. kami diangkat oleh Bunda Oh, lihat tadi dulu, kamu bahwasanya ikutin dulu. kenapa tidak ada Tuhan itu dulu kau tanggapi. kalau- abang. Kalau Saya kamu tadi membukakan nggak bisa 1 nunjukin Korintus di mana, 8 nomor 9 nggak bisa 6. itu ditampilkan. Tolong abang bukakan yang LAI punya, nggak usah malu kalau coba ternyata itulah LAI berbeda. dikomparasi biar ada poin. Malah kau Ya, datang biar ada kemari poinnya. ngacau. Tadi suruh saya 1 Kau Korintus ngacau. 8 nomor 6. Inilah Biar ada Ngacaunya di akibat mana, orang- Bang? Izin dulu Bunda ya. Bang Ini bukan Anies. untuk edukasi ini. Ini enak nih ya. Inilah akibatnya kalau memang Gini, Bang orang Anies, yang ngaconya hancur saya di mana? khawatir dan terpotong kemaluannya tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Subhanallah. Ngaconya di mana, Bang? Saya Iya, nggak data orang yang yang hancur buah pelir, ya kan? Orang yang hancur buah pelirnya dan terpotong kemaluannya tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Yesus terpotong kemaluan kok masuk jadi Tuhan dia. Kacau kan? Bang Anies, yang baik hati, Iya. disuruh Yesus bertanya. terpotong kemaluan Tuhan, kemaluannya. Jangankan jadi Tuhan, untuk jemaat Tuhan aja kagak boleh. Paham nggak? Terpotong kemaluannya. Yesus kan umur 8 Ayat hari berapa? disunat. Kan bukan jempol kaki yang dipotong kan? Jempol kaki. Iya. Jangankan untuk Tadi kan menjadi suruh Tuhan, bertanya. jemaat Ketika Tuhan saya aja kagak tanya. boleh Yesus. Macam mananya coba? Iya, tadi sudah saya berarti- tunjukkan tadi berarti udah bahwa pasti ya, Yesus, Yesus bukan Tuhan ya? Gini, Bang. Aduh, jadi gimana pertanyaan saya ini? Nggak dijawab apa gimana? Bukan Kalau kamu, nggak, biar saya kamu yang turun. menjawab pertanyaan kami dulu, ya kan? Loh, tadi kan saya sudah Di baik- jawab. Mana kamu jawab? Kenapa sih kalau kami umat Kristen Coba bertanya kuluruskan terus? dulu ya. Kenapa Kuluruskan sih? dulu. Kalau kami umat Luruskan Kristen, dulu. Kamu kalau bertanya kalian takut itu sih, sebenarnya. Mardan. Jangan Gimana kejang-kejang. sih kamu tuh Nah. tanya hadisnya yang kamu tanyakan apa, sedangkan Orang hal yang kamu tanyakan itu saja nggak tahu. udah Bang, jangan diarahkan ke sana lagi. Udah saya tahu Mardan Jadi- ini Bang, Mardan. Cobalah Oke. orang yang hancur Jadi ini buah tadi pelir. gimana? Nyimak baik-baik. Orang Ini, Bunda. yang hancur buah pelir. Mohon izin. Jadi ini tadi salah apa Mohon izin. gimana? Dan terpotong. Ini tadi salah izin, apa mohon gimana izin. ini? Ya oke. Kami nggak pernah takut menjawab. Gini, Kalau gini begitu- Bunda. Oke, salah- Mardan mohon izin ya. Gini Bunda. Jadi apa namanya? Kita boleh juga menjawab buat teman-teman juga yang di bawah karena banyak yang menyimak Bunda ya. Jadi di sini
tentang hadis. Mardan dengarkan ya, Mardan menyimak ya. Mardan menyimak gak? Simak baik-baik ya, Mardan ya. Mardan menyimak nggak? Oi, menyimak nggak? Mardan menyimak nggak? Iya. Buka mute-nya, buka mute-nya. Hanya menyimak, Bang. Oke, dengarkan ya. Iya, apa hanya Bunda yang mau menjelaskan atau saya mau menjelaskan, Bunda? Silakan, Bunda. Oke, saya jelaskan. Habis itu udah ya, Mardan ya. Oke. Tentang hadis bahwasanya ya, jelaskan. Ya, oke, dengarkan. Oke. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya an-nisa'u nasifatun nasihat aklu wad-din. Bahwasanya apa? Ada wanita itu adalah kurang akal dan agamanya. Ada yang berpendapat seperti itu. Kita sering mendengar hal itu. Maka penjelasan yang dimaksud baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam daripada hadis tersebut adalah, maka dijelaskan di dalam hadis yang tadi ditampilkan oleh Mardan tersebut. Ma ra'aitu min naqisatin min naqi aklin wa dinin adhaba lilubbi rajul al-hazim min ihda kunna ya ma'syar faqulnu lahu ma naqisani dinina wa aklina ya Rasulullah qala alaysa syahadatul mar'ati mithla an-nisa nisbi syahadatir rajul. Yang dimaksud dengan kurang akal di situ yang dimaksud adalah persaksian antara laki-laki dan wanita itu separuh daripada laki-laki. Contoh, di dalam ilmu faraid, laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan setengah daripada laki-laki. Maka situ juga baginda Nabi menjelaskan apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, nih dengarkan Mardan, bukanlah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah daripada laki-laki. Jadi ketika ada persaksian antara wanita dan laki-laki, bandingnya adalah 1 dibanding 2. Yang dimaksud itu Mardan. Mereka menjawab, ya benar. Maka Nabi melanjutkan, itulah yang dimaksud daripada kurang akal tersebut. Bukan berarti otaknya separuh seperti kalian.